Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan terdapat dari Hakim-Hakim pasalnya 13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya memberikan tema apa berhala Anda. Nas hari ini membahas tentang kelahiran seorang nasir Allah yaitu Simson. Simson dilahirkan oleh seorang perempuan yang seharusnya dia adalah mandul atau tidak bisa melahirkan seorang anak. Perempuan ini istri dari seorang yang bernama Manoah. Suatu kali malaikat Tuhan datang menjumpai istri Manoah dan berkata kepadanya bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang nantinya akan menjadi seorang nasir Allah dari dalam kandungan sampai akhir hayatnya. Seorang nasir Allah adalah orang yang dikhususkan atau dikuduskan untuk melayani Tuhan, sehingga dia tidak boleh makan makanan tertentu yang dianggapnya najis pada waktu itu, dan juga tidak boleh minum minuman yang bisa membuat mabuk, dan juga tidak boleh memotong rambutnya. Simsonlah yang dipersiapkan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari musuh-musuhnya dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kilas balik, bangsa Israel adalah bangsa yang dekil, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak bisa diatur. Bangsa Israel selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di ayat yang pertama dari Hakim-Hakim 13 dikatakan bahwa bangsa Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ketika bangsa Israel tidak memiliki seorang pemimpin, mereka menyembah berhala dan melupakan Tuhan. Ketika bangsa Israel mendapatkan masalah, mereka berteriak kepada Tuhan dan Tuhan memberikan pertolongan dengan cara menghadirkan seorang pemimpin yang membawa mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi ketika nanti seorang pemimpin yang memimpinnya ini meninggal, maka bangsa Israel kembali menyembah berhala. Demikian seterusnya yang dilakukan bangsa Israel ketika mereka tidak memiliki pemimpin rohani yang membimbing mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari kita ini seperti bangsa Israel yang dekil, yang lemah iman, yang seringkali jatuh bangun di dalam dosa, menyembah berhala yang bisa mendukakan hati Tuhan. Mungkin berhala kita sekarang bukanlah patung atau pohon atau batu atau benda-benda untuk disembah. Berhala kita adalah segala sesuatu yang membuat kita menduakan Tuhan, segala sesuatu yang membuat kita melupakan Tuhan, segala sesuatu yang membuat kita mengatakan Tuhan itu tidak penting, aku bisa melakukan segalanya tanpa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya bisa mengoreksi di dalam diri sendiri. Adakah kira-kira berhala di dalam hati kita, di dalam hidup kita yang membuat kita menduakan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan? Bisa jadi itu adalah segala sesuatu yang kita sayangi, segala sesuatu yang kita cintai, bisa itu berupa orang atau benda, entah itu hobi kita, entah itu pekerjaan kita, entah itu kesibukan kita, entah itu pasangan kita, entah itu keluarga kita, dan segala sesuatu yang membuat kita melupakan Tuhan. Saya tidak tahu yang mana yang membuat Anda menduakan Tuhan atau membuat Anda melupakan Tuhan. Yang pasti, segala sesuatu yang membuat Anda dan saya menduakan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan, itu adalah berhala Anda. Yang tidak kalah penting adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, membutuhkan pertobatan, membutuhkan pertolongan Tuhan, maka Allah dengan kasih setianya akan memeluk kita kembali. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh mengingatkan kita bahwa kita perlu mengutamakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, melalui kebenaran firman Tuhan ini kami diingatkan bahwa mungkin kami bisa jadi menjadikan segala sesuatu berhala di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kami belajar untuk mengutamakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Ini doa harapan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.